Mbak Nilam ini cerita dia tinggal di rumah mertua di Magelang yang mana rumahnya ditanemin guna-guna. Ya sampai Mbak Nilam ini keguguran. Buat yang belum tahu kronologinya, gue bakal rangkumin buat kalian. Tapi disclaimer dulu, yang gue lakukan hanyalah rangkuman ya. Percaya nggak percaya terserah kalian ya. Dan jangan lupa follow sama like. Jadi Mbak Nilam ini taaruf sama suaminya 1 bulan, habis itu menikah dan langsung dibawa suaminya ke Magelang ke rumah keluarganya. Rumahnya itu rumah tradisional, kayak nggak ada lantainya, terus kamar mandinya nggak ada atapnya. Awal-awal tinggal masih nyaman-nyaman aja, walaupun penerangannya minim ya. Nah, tapi ada suatu ketika di mana adiknya Mbak Nilam ini, Mbak Caca ini, dia itu lagi ke Magelang dan numpang nginep di rumah Mbak Nilam, di rumah keluarga suaminya Mbak Nilam ya. Dan pas Mbak Caca nginep, ada Mbak Caca, ada Bobby, ada Anas. Ya pas malam-malam lagi tidur, tiba-tiba Caca, Bobby, Anas mendengar ada yang bersenandung cublek-cublek suwong ya. Awalnya Mbak Caca dan teman-temannya ini nggak berani ngelihat ke atas ya. Dan pas ngeliat ke asal suaranya, Kunti Bogel. Pagi-pagi buta tanpa pikir panjang, Caca, Bobby, Anas langsung cabut dari rumah itu. Dan baru cerita tuh pas si Cacanya ini pulang ke rumah. Dari situlah kejadian-kejadian aneh muncul nih ya. Mbak Nilam lagi duduk-duduk di teras jam 6 ya, nungguin suaminya pulang kerja. Ya tiba-tiba suaminya datang banting pintu. Mbak Nilam heran dong ya kan. Nah ditanya ini sama Mbak Nilam, kok kamu gak assalamualaikum, gak apa-apa, kamu kalau ada marah bilang, komunikasi, jangan tiba-tiba langsung banting pintu. Itu posisinya yang dikira suaminya itu masuk ke kamar ya, Mbak Nilam di luar. Dan tiba-tiba gak lama dari situ suaminya datang naik motor, assalamualaikum. Terus tadi yang datang siapa? Malamnya nih ya, malam ya. Mbak Nilam ini lagi tahajud, lagi mau tahajud lebih tepatnya ya. Tiba-tiba ada bunyi gitu. Terus pas dilihat ke jendela, ternyata ada makhluk berbentuk kerangka, matanya mau copot. Langsung shock Mbak Nilam, gak jadi tahajud dan pingsan di kamar mandi. Besoknya Mbak Nilam langsung demam dan gak kerja. Gue sambil bersih-bersih ya, pakai Milk Recipe Brightening Body Toner. Si body toner ini dapat mencerahkan kulit di area lipatan dan juga di bagian tubuh yang kusam. Lihat nih ya. Tuh, kotor. Biar cerah maksimal abis expo pakai tone up yang ada UV filternya. Gampang banget pakainya, tinggal semprot terus ratain. Lihat nih perbedaannya. Yang mau glow up instan langsung aja cek ranjang kuning. Lanjut ya, Mbak Nilam ini kan lagi demam ya. Nah, Mbak Nilam ini kan sendirian di rumah nih, suaminya kerja ya kan. Nah, tiba-tiba Mbak Nilam ini mendengar suara lonceng. Ternyata siapa? Si Kunti Bogel lagi mainin lonceng. Terus Mbak Nilam kabur, tiba-tiba di kamar sebelahnya mendengar suara orang sesak napas ya. Pas disamperin, emang Mbak Nilam ini ngapain nyamperin juga ya kan? Pas disamperin ternyata ada sosok kakek-kakek kayak lagi sakaratul maut. Udah nih suaminya pulang dan Mbak Nilam cerita. Tapi malah suaminya bilang Mbak Nilam ini halu. Mbak Nilam sedih dong, akhirnya dia ngaji aja. Dan pas Mbak Nilam ngaji, suaminya ngeliat sendiri kursi rumahnya goyang-goyang. Akhirnya si suami percaya dan suaminya ikut ngaji juga sama Mbak Nilam. BTW di luar lagi hujan, kalau misalkan kalian merasa keganggu boleh komen, ntar gue bakal pakai mikrofon ya. Si Mbak Nilam ini gak kuat, akhirnya cerita ke Pak Lenya. Dan Pak Lenya bilang, kan udah dikasih tahu dari dulu, rumahmu itu ada yang nanem, siapapun yang tinggal di situ gak akan kuat. Lihat keluarga suamimu, kakaknya gangguan jiwa, kakak yang lainnya tengkar terus sekeluarga. Si ibu mertua ini baru cerita ke Mbak Nilam kejadian-kejadian selama ibu mertua ini tinggal di rumah itu ya. Jadi ibu mertua ini tiap kali mau tidur itu ada yang nyeret kakinya, dan gak cuma sekali, berkali-kali ya. Awalnya bapak mertuanya ini atau suaminya ibu ini gak ngelihat siapa yang narik ya. Tapi pas ngelihat ternyata ada sosok perempuan gede banget. Ibunya lagi nimba sumur, tiba-tiba kok bau busuk. Pas dilihat ada sosok boncel yang jilatin air sumurnya. Terus ke POV Mbak Eni atau kakaknya suami yang ODGJ atau gangguan jiwa ya. Jadi tuh Mbak Eni tuh awalnya sehat-sehat aja, tapi ternyata deket sama seseorang yang salah. Dan hartanya Mbak Eni tuh diambil, semuanya dikuras, emas diambil, duit diambil, pokoknya semuanya habis. Dan Mbak Eni langsung gangguan jiwa. Tapi ketika diperiksa sama dokter, sama psikolog, gak kenapa-napa. Pas sudah ke rumah sakit sana sini ternyata normal, akhirnya
keluarganya si suami ini bawa Mbak Eni ke orang pinter. Dan orang pinter bilang Mbak Eni itu jadi bahannya si para gangguan ini. Dibawa berobat ke sana sini gak sembuh-sembuh sampai ayahnya capek sampai meninggal. Terus ada saudara yang lagi hamil ya, numpang nginep di rumah itu. Secara tiba-tiba gejalanya sama kayak Mbak Eni atau mbaknya yang ODGJ. Tiba-tiba lari-lari teriak-teriak. Setiap Mbak Nilam ngaji, Mbak Eni yang ODGJ ini ngeliatin sambil ketawa-tawa. Nah, si Mbak Nilam ini kan hamil ya, tapi dia belum tahu kalau misalkan dia hamil ya. Dan hari-hari tuh si sosok tengkorak yang kayak kerangka itu, yang matanya mau copot itu, selalu deketin Mbak Nilam. Dan selalu kayak gitu. Dan ternyata pas 2 bulan ngecek Mbak Nilam, itu Mbak Nilam kandungannya udah pecah-pecah di dalam. Jadi udah kayak potongan-potongan daging doang. Jadi janinnya tuh nggak berhasil selamat. Mbak Nilam ini sampai dimarahin bapaknya, katanya, kamu kalau misalkan hamil lagi nggak ada tinggal di situ ya, kamu harus pulang ke Semarang. Mbak Nilam ini mau pindah kontrakan tapi sama suaminya nggak di ACC katanya. Dia tuh nggak mau pisah sama keluarganya. Segitu aja rangkuman dari gue. Kalau misalkan kalian mau lebih detail lagi, langsung aja ke podcastnya RJL5 ya. Dan jangan lupa follow sama like gue.